We are the revelry, we are the dreamers. We dance through the night in our bones, we can feel it. Aiming for the stars against the sky. When we are together. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Podcast Mandua Selatan, kembali lagi bersama kami di Rumor Sejuk Mandua Pesisir Selatan. Kali ini bertemu lagi nih sama kami. Sebelumnya kenalin dulu, nama aku Violindi, biasa dipanggil Nani. Nah itu tahu. Dan di depan aku ada si Bocil. Kenalin Dek, nama kamu? Perkenalkan, nama aku Naila Medina Hafsah, biasa dipanggil Damai. Tapi jangan ditanya ya kenapa bisa dipanggil Damai, karena aku juga nggak tahu kenapa. Nah, aku di sini jabatannya sebagai Wakil Ketua PIKR di Mandu PES. Oke, sebelumnya kita mau tanya-tanya nih sama Damai sedikit. Dikasih makan nggak sih, Kak? Nanti kita tanya sama Ustadz. Kasih makan nggak Ustadz? Apa? Dikasih makan nggak kita nih? Dikasih. Nah. Jadi ya, Ustadz ya. Oke, kita masuk ke pembicaraan kita yang pertama. Sebelumnya tahu nggak tujuan Damai datang ke sini itu apa? Nggak tahu, kan aku dipaksa tadi. Siapa? Sama kakak sama Ustadz kan dipaksa tadi. Damai hadir podcast, oke gitu. Oh, berarti kamu berperan penting dalam hal Amin, ini. ya Allah, amin. Semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kakak lontarkan. Oke, pertanyaan yang pertama, kita berbincang dengan masalah pergaulan remaja pada saat ini. Apa sih yang dikatakan remaja itu? Nah, jadi gini Kak, remaja itu adalah perubahan dari anak-anak ke dewasa, yaitu perubahan mulai dari biologis, psikologi, dan sosial. Contoh dari perubahan psikologis itu apa? Misalnya kayak kita sekarang mulai berpikir, perubahan emosional, perubahan pikiran, tubuh, dan lain sebagainya. Kalau dalam masalah sosial itu masalah pergaulan. Gitu kan? Jadi semakin remaja seseorang, maka pergaulannya semakin meluas, semakin berkembang gitu. Dan pertanyaan selanjutnya, apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang remaja dalam menghadapi pergaulan bebas? Nah, kakak tanya sama Damai ini remaja apa bocil sih? Waduh, kalau soal umur sih dibilang remaja ya Kak. Kalau di umur? Kalau di umur, kalau di badan sih masih banyak yang bilang masih SMP ya Dek, masih SD ya, menerima lah ya. Ya gimana gitu. Berarti bukan apa ya? Nggak apa-apa, berarti aku awet muda. Iya, imutnya masih. Semoga ketularan, amin ya Allah. Nah, ya lanjut masuk ke pertanyaannya. Iya. Membahas masalah pergaulan bebas. Sebelum itu, untuk mengetahui pergaulan bebas itu kan sangat luas ya Kak. Nah, dari diri sendiri itu kita harus membatasi antara pergaulan bebas. Nah, caranya tuh gampang banget Kak, yaitu selektif dalam memilih teman. Misal kalau kita tahu teman ini negatif, maka jauhi. Bukan jauhi dalam artian gue nggak mau temenan sama dia gitu, tapi dalam kayak aku menjauh, tapi bukan memusuhimu gitu. Kok bucin? Gimana ya? Kuota dari Damai, aku menjauh bukan berarti aku membencimu. Oke. Yang kedua itu, ingat nih Kak sama orang yang di rumah, yaitu orang tua. Karena kalau kena pergaulan bebas itu dampaknya sangat besar bagi orang tua. Nama orang tua dibawa, orang tua sedih, anaknya hancur segala macam. Itu sih Kak. Berarti di sini dampak gitu kan, dampak dalam pergaulan bebas. Yang pertama dampaknya otomatis ke diri kita sendiri. Tentu. Selanjutnya berdampak ke keluarga terdekat kita gitu kan. Salah satu contoh dari pergaulan bebas itu menurut Damai seperti apa? Yang lebih simpelnya aja sih rokok ya Kak ya. Remaja tuh mungkin penasaran atau gimana ngeliat orang dewasa yang kayak merokok, dan mereka juga katanya itu merokok salah satu untuk menghilangkan stres mereka. Nah, Damai sekarang mau nanya sama kakak. Kakak pernah gak sih ketemu teman-teman yang merokok gitu depan kakak? Terus apa sih yang akan kakak lakuin gitu? Kalau dalam masalah rokok itu udah sering ya, dalam kebiasaan sehari-hari tuh kalau anak remaja udah menjadi suatu kebiasaan yang lumrah gitu. Jadi kalau bagi kakak sendiri sih nggak heran kalau melihat anak remaja, apalagi umumnya pada laki-laki kan, nongkrong pada ngerokok gitu kan. Cuman
untuk tindakan yang kakak lakukan sendiri sih belum berani mengambil langkah. Karena Sebab takut juga ya, setiap langkah tuh pasti akan berdampak pada orang lain dan diri kita sendiri. Cuman kalau yang melakukan sesuatu seperti merokok itu adalah teman kakak sendiri, otomatis kakak akan menegurnya ya, kalau lu terima ya terima, kalau enggak gitu, enggak secara paksa. Berarti masih kayak secara halus, lu mau terima saran gua atau enggak? Ya kalau lu mau terima ya silahkan gitu. Kalau tidak ya gua no problem, iya. it's your life gitu. Oke, selanjutnya menurut Damai nih, bagaimana peran kita sebagai anak madrasah dalam menanggapi perilaku teman kita yang memiliki perilaku yang menyimpang gitu? Yang seperti Kak Pio bilang tadi loh, yang kayak menasehati, itu penting banget. Jika kita hanya diam dan tidak mempedulikan sekitar, maka orang sekitar juga tidak akan mempedulikan kita dan tidak akan pernah mengambil sisi positif gitu. Mereka akan tetap bergaul dengan yang bebas, yang tahu akan kebaikan ya mereka tetap kebaikan. Apalagi kita sebagai anak madrasah kan, setiap yang umat muslim itu berarti bersaudara gitu kan. Jadi kalau ada saudara kita ataupun teman kita yang melakukan suatu kesalahan, itu kewajiban kita sebagai saudara sesama muslim untuk menegur gitu kan Damai? Iya dong, pastinya. Nah, oh iya, menurut kakak nih ya, berapa persen kira-kira anak remaja yang terkena pergaulan bebas? Kalau menurut kakak di lingkup di sekolah kita Bisa atau dibilang. di sekolah kita aja nih? Oke. Untuk laki-lakinya bisa dibilang hampir 50%. 50% itu suatu 50%. hal presentase yang sangat besar ya Kak ya. Karena kalau dalam pergaulan bebas Damai, semua remaja itu pasti ingin melakukan sesuatu hal yang baru. Seperti yang Damai bilang tadi, salah satu contoh dari pergaulan bebas yaitu dengan yang pertama yaitu merokok. Dari merokok mereka juga akan penasaran ke tingkat yang lebih besar, seperti mencoba untuk mabuk gitu kan, Narkoba dan narkoba sampai ke mungkin bisa jadi pelecehan. Karena kita bisa tahu sendiri siapa sih yang nggak pacaran gitu kan. Aku nggak pacaran Kak. Jangan bilang lu nggak laku. Bukan masalah nggak laku, cuman tahu diri aja gitu. Oh, Kita apa sih gitu. lu imut Damai. Aduh, So makasih ya, beautiful. Oke, kita lanjut ya. Kalau semua orang pasti memiliki suatu pergaulan yang menyimpang. Sama yang Kak bilang dan Mai bilang tadi, kalau kita berteman dengan orang yang perilakunya buruk, maka kita akan ikut dalam perilaku yang buruk juga. Jadi setiap orang pasti pernah melakukan suatu keburukan. Keburukan. Iya, Jadi bisa dibilang. bisa dibilang. Kakak sendiri pun juga pernah. Waduh, apa tuh? Sebelum berbicara dengan orang lain, mending berbicara sama lawan bicara Ana yang sekarang. Apa tuh? Kalau salah satu perilaku menyimpang yang kakak lakukan yaitu ya sebelum masuk di madrasah gini, tidak tahu dengan batasan aurat kita sendiri seperti itu. Jadi sebelum kakak masuk UMAN, kakak keluar ya nggak pakai kerudung gitu kan. Tapi alhamdulillah semenjak kakak menginjakkan kaki di madrasah ini, semua perilaku yang melanggar aturan agama itu mungkin berangsur-angsur sudah kakak perbaiki. Alhamdulillah hijrahnya berhasil ya Kak ya. Melakukan perubahan gitu kan. Nah itu tadi merupakan salah satu dampak dari pergaulan positif kita. Karena di MAN kita ini banyak anak-anak yang alhamdulillah teman-temannya baik semua, taat ke agama gitu kan. Salah satunya seperti Damai sekarang. Aduh. Nah jadi kakak keikutan gitu. Nah kakak lagi yang mau tanya sama Damai nih. Oke deh, apa tuh Kak? Bagaimana cara kita sebagai seorang remaja untuk menghindari perilaku-perilaku buruk atau perilaku yang menyimpang tersebut? Ya bertanya pada diri sendiri gitu. Cermin, mana cermin? Nggak ada cermin lagi di sini ya. Kita mau ngaca. Nah, itu tuh pergaulan itu sangat penting Kak. Jadi kita tuh tidak boleh terlalu memiliki sedikit teman, tapi tidak boleh memiliki teman yang banyak, tapi itu isinya sisi negatif semua. Paham kan Kak?
Berarti berteman itu konsepnya jangan terlalu banyak meluas, majemuk, jangan pula terlalu dikit. Ibaratkan boleh berteman dengan siapapun, yang penting membawa dampak positif bagi kehidupan kita. Mengetahui yang mana yang positif dan yang mana itu yang pertama. Berarti teman-teman, cara kita untuk menghindari perilaku yang buruk ataupun pergaulan bebas pada remaja, yang pertama kita harus tahu apa dampak yang dari kita lakukan. Seperti dampaknya kita melakukan ini, apa dampak positifnya, apa dampak negatifnya bagi diri kita sendiri. Apalagi menyangkut tadi kepada orang tua. Nah, yang kedua namanya apa? Yang kedua mencari beberapa cara atau mencari kesibukan yang membawa dampak positif. Iya, yang mencakup banyak orang dan itu positif. Itu seperti yang terpenting. Berorganisasi gitu kan. Berorganisasi kita selain mendapatkan cakupan yang positif, kita juga mengetahui bagaimana cara bersosialisasi dengan orang lain, menerima dan menolak saran orang lain. Seperti itu. Dan selanjutnya mungkin lebih dekat ke ajaran agama gitu kan. Iya, benar. Seperti ya, perbanyaklah sholatmu, ibadahmu. Waduh. Maka Allah akan menjauhkan kita dari segala sesuatu yang buruk. Amin. Berarti Ustaz, laparan Ustaz. Oh, masih belum? Ini masih belum ternyata ya. Tapi pertanyaannya udah habis. Iya, pertanyaannya udah habis. Apalagi ya yang kita tanya ya? Apa nih? Menurut kakak nih organisasi kan? Iya, alhamdulillah. Iya, sebagai wakil ketua juga ya kebetulan. Oh, masya Allah. Nah, bagaimana kakak pasti punya anggota-anggota? Di dalam anggota kakak itu apakah ada juga yang memiliki pergaulan bebas? Kalau menurut di luarnya ya, alhamdulillah sebagian mungkin 90% anggota-anggota kakak, anggota OSIM, pastinya MPK OSIM itu dipilih. Waktu dulu kan pemilihan anggotanya ya dilihat dari bagaimana bentuk fisiknya. Waduh, fisik maksudnya gimana nih? Bukan kakak apa namanya body tuh? Shaming. Bukan itu, tapi bagaimana cara dia bergaul gitu kan. Dalam sehari-harinya itu gimana gitu. Taat nggak ke agamanya gitu. Kalau udah mantap itu diterima jadi anggota OSIM. Jadi sebelum dia terpilihnya di anggota OSIM udah banyak melakukan penyisihan seperti itu. Ternyata banyak mata-mata juga ya untuk menjadi sebuah anggota di organisasi itu memiliki banyak sekali seleksinya ya kayak. Karena kakak ini sebagai anggota OSIM kan, karena tidak semua orang bisa menjadi anggota OSIM gitu. Jadi yang menjadi anggota OSIM ataupun organisasi yang ada di sekolahnya itu harus bersyukur. Kenapa? Karena semua orang nggak dapat jabatan itu loh gitu. Alhamdulillah ya Allah dapat masih. Nah, Damai di PIKR sendiri, PIKR itu sebenarnya apa sih Damai? Masalah remaja juga kan? Iya, PIKR itu adalah Pusat Informasi Konseling Remaja. Konseling adalah sebuah masalah yang dibuat oleh remaja. Salah satunya tadi yaitu pergaulan bebas. Nah, ada nggak sih kalau di PIKR gitu kan? Ada yang melapor, siswa atau siswi yang melapor kalau temannya melakukan suatu pelanggaran. Ada nggak? Nah, mungkin ada yang masih beberapa yang takut ya Kak untuk wah, aku ngasih tahu nggak sih? Nanti kalau aku kasih tahu, nanti mereka menjauh. Gimana ya? Aku masih ingin berteman dengan mereka. Alhasil masih banyak yang di madrasah kita ini masih banyak yang diam untuk masalah ini Kak. Berarti mereka kurang berani untuk speak up. Iya. Merasa kalau mereka tidak punya teman lain selain orang yang bermasalah itu. Dan sebagai anak organisasi nih di PR gitu kan, bagaimana cara Damai untuk mengajak teman-teman Damai ataupun siswa-siswi Mandop Selatan untuk stop smoking bro. Stop pergaulan bebas, stop penyimpangan yang dilakukan oleh remaja. Bagaimana cara Damai mengajaknya? Nah, itu bisa jadi dengan salah satunya lewat penyuluhan Kak. Penyuluhan akan diberikan, mungkin ada beberapa saat lagi akan diberikan penyuluhan tentang mengenai pergaulan bebas, rokok dan lain sebagainya. Dan juga untuk khusus di anggota PIKR itu sendiri, itu kami selalu melakukan pemateri yang dilakukan oleh beberapa bidang, misal perlengkapan, nafza, UKS dan lain sebagainya untuk
memberitahu informasi yang sangat penting kepada rekan-rekan kami terlebih dahulu sebelum kami sebarluaskan kepada teman-teman yang ada di mana. Sebelum kita terjun ke lapangan gitu kan. Jangan sampai kita nggak tahu nih, tapi orang lain lebih tahu dari kita gitu. Bukan suatu hal yang malu, tapi kayak kita harus belajar lebih dalam dulu sebelum memberitahukan lebih dalam ke orang lain lagi gitu. Oke. Berarti PIKR sendiri memiliki peran yang penting juga ya dalam sebuah sekolah ataupun madrasah, karena ya PIKR itu positif loh manfaatnya, mengajak teman-teman di dekat kita untuk terhindar dari melakukan pergaulan bebas gitu kan namanya. Ya bisa dibilang gitu ya Kak. Apalagi kalau untuk masalah pacaran itu sangat banyak sekali. Sangat. Damai kayak waduh, pernah sedikit goyah kayak waduh pengen juga deh punya pacar gitu. Karena kita iri kan ngelihat mereka, ya Allah, mereka kayak yang cowok ngeposting ceweknya, yang cewek ngeposting cowoknya, lah aku bagaimana, tidak ada. Nasibmu bukan nasibku. Ada sedihnya. Cuman alhamdulillahnya Damai punya keluarga yang overprotective sama Damai. Jadi kayak no pacaran, no big no for this one gitu. Jadi tidak ada kata untuk pacaran di usia remaja. Dan mungkin kenalan boleh untuk sekedar ya tahu batas lah gitu ya, kan. kayak untuk kata pacaran no gitu. Cuman boleh cewek-nya enggak? waduh, gimana ya? Ada sesuatu yang disembunyikan nih pastinya kalau nggak boleh cewek-a. Ada nggak ya? Ada deh, diadain aja biar kayak waduh apa nih isinya gitu. Padahal mah nggak ada apa-apa. Kakak gimana? Kakak pernah pacaran nggak nih? Untuk sebuah masa lalu mungkin gitu. Kakak enggak munafik ya? Oh, iya. Pasti pernah. Oh pernah. Damai kaget. Oh pernah. Soalnya Damai nggak pernah pacaran jadi shock gitu. Ini di-cut nggak sih? Jangan di-cut, please. Kalau bisa live ini live gitu. Pernah ya? Terus Ya, gimana cara pacaran. mengakhirinya gitu? Belum berakhir. Aduh maaf salah pertanyaan kayaknya. Cut ya Pak Ustadz. Gak usah di-cut. Mau nangis Oke, sih. kayak Mau nangis. yang penting tahu batas gitu. Yang penting tahu batas ya Kak ya. Jadi topik kita kali ini adalah tadi membahas tentang pergaulan bebas. Jadi yang dikatakan kesimpulannya dari pembicaraan kita, yang dikatakan sebagai remaja itu apabila seseorang telah mengalami perubahan dari anak-anak menuju remaja, seperti perubahan sosial, biologis dan yang lain-lain. Dari sosial contohnya seperti pergaulan tadi ya, semakin meluas, semakin berkembang, atau dari biologis seperti perubahan dari gestur tubuh atau fisik. Seperti suara, kalau laki-laki udah tumbuh jakun, kumis, berarti kalau udah tumbuh jakun sama kumis berarti lu udah remaja gitu kan. Masalahnya ya Kak ya, aku dari kecil udah ada kumis, gimana ya? Berarti lu waria. Aduh ya Allah. Aduh ya Allah. Aduh gimana ya? Dan cara untuk menghindari perilaku remaja yang menyimpang gitu kan, pergaulan bebas seperti pandailah memilih teman gitu kan, dan cari mengingat orang tua, mengingat masa depan, apa dampaknya dari yang kita lakukan tadi gitu kan, berpengaruh nggak untuk lingkungan sekitar, untuk kita sendiri, apalagi kepada keluarga dekat. Dan gitu sih cara menghindarnya, ya itu tadi berbanyaklah ibadah dan berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa. Sampai di sini perbincangan aku sama Damai. Semoga kita bertemu lagi dan ada manfaat lah dari apa yang kita bicarakan pada kali ini. Oke, kita tutupi dengan membaca wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Yay.